Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan anggota kelompok saya akan membahas tentang prosedur siklus persediaan dan pengadaan barang serta prosedur siklus buku besar umum, pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampu Ibu Dr. Febrianti SE MSI. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Juwita Novianti dan anggota kelompok saya, Devi Asifa, Messi Salsabila, Poppy Pratiwi, dan Sri Yulianti Santoso. Pertemuan 13, Prosedur Siklus Persediaan dan Pengadaan Barang. Prosedur siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. A. Persediaan seringkali merupakan akun terbesar dalam neraca. B. Persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda yang membuat perhitungan fisik dan pengendalian menjadi sulit. C. Seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan. D. Penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. E. Terdapat beberapa metode penilaian persediaan dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai persediaan. Fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. 1. Memproses pesanan pembelian. Diperlukan pengendalian yang memadai. Formulir permintaan pembelian atau yang telah terotomatis dengan komputer pada tingkat tertentu. Yang kedua, menerima bahan baku. Inspeksi atas permintaan bahan baku dan pembuatan laporan. Salinan dokumen pengiriman yang diserahkan kepada setiap bagian yang terkait. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Penyerahan permintaan bahan baku harus otorisasi secara layak untuk memastikan keakuran transfer biaya antar akun persediaan pada neraca. Yang keempat, memproses barang. Memproses barang sangat bervariasi tiap perusahaan. Dan yang kelima, menyimpan barang jadi. Perusahaan dengan pengendalian internal baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Dan yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi harus terotorisasi oleh dokumen pengirim yang disetujui secara layak. Di sini ada audit atas persediaan. Bagian dari audit yang pertama adalah memperoleh dan membuktikan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Siklus yang mereka uji adalah proses perolehan dan pembayaran, penggajian, dan kepegawaian. Yang kedua, mentransfer internal aktiva dan biaya. Siklus yang diuji ialah persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirim barang dan membukukan pendapatan dan biaya. Siklus yang diuji adalah penjualan dan penerimaan kas. Yang keempat, mengamati persediaan fisik. Siklus yang mereka uji ialah persediaan dan pergudangan. Yang kelima, menilai harga barang dan mengkompilasi persediaan. Sama halnya dengan yang nomor 4, siklus yang mereka uji adalah persediaan dan pergudangan. Di sini ada 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus. Yang pertama ialah mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga,
mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang kelima, menetapkan harga dan kompilasi persediaan. Prosedur siklus buku besar umum, pelaporan keuangan, dan pelaporan manajemen. Sistem buku besar umum. Sistem buku besar umum atau General Ledger System (GLS) merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Siklus transaksi memproses peristiwa individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akun buku besar pembantu. Rangkuman transaksi-transaksi ini mengalir ke dalam GLS dan menjadi sumber input untuk sistem pelaporan manajemen atau MRS dan FRS. Voucher Journal. Dokumen yang disebut voucher journal merupakan sumber input bagi buku besar umum. Sebuah voucher journal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Voucher journal harus disetujui oleh manajer yang bertanggung jawab. Voucher journal menyediakan pengendalian yang efektif terhadap jurnal buku besar umum yang tidak diotorisasi. Basic Data GLS. Basic Data GLS terdiri dari beberapa pilar transaksi: file master, file referensi, file arsip. File ini bervariasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya yaitu: pertama, file master buku besar umum atau General Ledger Master File. Yang kedua, file sejarah buku besar umum atau General Ledger History File. Yang ketiga, file voucher journal atau Journal Voucher File. Yang keempat, file sejarah voucher journal atau Journal Voucher Historical File. Yang kelima, file pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center File. Yang terakhir, file master anggaran atau Budget Master File. Sistem pelaporan keuangan. Kewajiban pelaporan ini dipenuhi melalui komponen FRS dari GLS atau FRS. Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Mereka semua memerlukan informasi yang mungkin mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan di antara perusahaan berbeda melalui laporan keuangan tersebut. Dengan mengetahui hakikat kebutuhan ini, informasi pelaporan keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara-cara yang diterima secara umum dan dipahami oleh pengguna eksternal. Proses akuntansi keuangan. 1. Mencatat transaksi. 2. Mencatat jurnal khusus. 3. Membukukan ke buku besar pembantu. 4. Membukukan ke buku besar umum. 5. Menyiapkan neraca percobaan yang belum disesuaikan. 6. Membuat jurnal penyesuaian. 7. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penyesuaian. 8. Menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan. 9. Menyiapkan laporan keuangan. 10. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutup. 11. Menyiapkan neraca percobaan pasca penutupan. Tahap proses akuntansi keuangan. Proses akuntansi keuangan yang disebut di atas memiliki 3 tahap yang berbeda, yang masing-masing melibatkan elemen-elemen dari satu atau lebih subsistem informasi. Tahap 1, prosedur harian. Tahap 2, prosedur akhir periode. Tahap 3, prosedur pelaporan keuangan. Sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan yang mengarah perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu, juga mempromosikan efektivitas manajemen sehingga mendukung tujuan bisnis organisasi. Dalam pengendalian, MRS manajemen dituntut untuk menyediakan sarana formal untuk memantau fungsi pengendalian internal. Hal ini dapat dicapai melalui pemisahan prosedur audit atau dengan aktivitas pengawasan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi manajemen antara lain: 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Mengevaluasi solusi. 4. Implementasi solusi yang terbaik. 5. Melakukan peninjauan pasca implementasi. MRS berperan penting dalam tahap pemeriksaan pasca implementasi dengan mencatat kinerja data, melakukan analisis, dan melaporkan kesuksesan proyek. Selain itu, proses pemeriksaan memberikan wawasan kepada MRS.
Prinsip-prinsip manajemen memberikan wawasan pada kebutuhan informasi manajemen. Prinsip-prinsip paling langsung mempengaruhi MRS antara lain: A. Formalisasi pekerjaan. Tujuan formalisasi pekerjaan adalah untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan bergantung pada individu tertentu. B. Tanggung jawab dan otoritas. Prinsip tanggung jawab merujuk kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanggung jawab erat terkait dengan prinsip otoritas. Jika seorang manajer mendelegasikan tanggung jawab ke bawahannya, ia harus juga memberikan otoritas kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tanggung jawab itu. C. Jangkauan pengendalian. Jangkau kontrol seseorang manajer merujuk ke jumlah bawahan yang langsung di bawah kontrolnya. Ukuran jangkauan berpengaruh pada struktur fisik organisasi. D. Manajemen dengan pengecualian. Prinsip manajemen dengan pengecualian menunjukkan bahwa para manajer harus membatasi perhatian mereka pada wilayah-wilayah yang berpotensi bermasalah, yaitu pengecualian, daripada terlihat dalam setiap aktivitas atau keputusan. Jadi, para manajer mempertahankan kontrol tanpa dibingungkan oleh rincian. Fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Tipe informasi. Tipe kegiatan manajemen itu ada 3. Yang pertama, manajemen tingkat atas, yang kedua, manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga, manajemen tingkat bawah. Pada manajemen tingkat atas ini terjadi perencanaan strategi. Pada tingkat menengah itu terjadi pengendalian manajemen. Pada tingkat ketiga terjadi pengendalian operasi pada manajemen tingkat bawah. Kemudian ada struktur masalah. Struktur masalah di sini memiliki 3 elemen, yaitu data, prosedur, dan tujuan. Data di sini digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dari masalah tersebut. Kemudian prosedur. Prosedur itu urutan langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Kemudian ada tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Lalu ada jenis-jenis laporan manajemen. Jenis-jenis laporan manajemen ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang sedang dihadapi pengambil keputusan. Kemudian ada pelaporan terprogram dan atribut laporan. Pelaporan terprogram di sini terdapat 2 subkelas yang diprogram, yaitu laporan jadwal dan laporan menurut permintaan. Laporan menurut jadwal itu menurut kerangka waktu yang ditetapkan, bisa harian, mingguan, dan sebagainya. Sedangkan laporan menurut permintaan itu digerakkan oleh peristiwa, bukan oleh kerangka waktu. Kemudian ada atribut laporan. Nah, peran dari atribut laporan ini sendiri, yang pertama, relevan. Setiap elemen informasi itu harus mendukung keputusan manajer. Kemudian, ringkas. Laporan harus diringkas sesuai dengan tingkat manajer. Kemudian ada akurasi. Informasi laporan harus bebas dari kesalahan. Kemudian ada lengkap. Informasi harus lengkap mungkin. Kemudian ada orientasi pengecualian. Laporan-laporan kontrol harus mengidentifikasi aktivitas yang berisiko di luar kontrol. Kemudian ada tepat waktu, yaitu laporannya itu cukup lengkap dan akurat. Kemudian ada padat, berarti laporan itu harus menggunakan skema pengkodean untuk menampilkan klasifikasi data yang kompleks. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi dari kami. Thanks for watching and see you.